Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri bersama-sama, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat ilahi melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini sekali lagi kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini semuanya oleh karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, jamah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengalami kekuatan dari Tuhan, kami mengalami perubahan, kami mengalami jamahan Roh Kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami yang sakit mengalami kekuatan, mengalami kesembuhan, sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah melalui semuanya Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Seluruh jemaat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi semua. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa arti kehidupan kita hanya temukan di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari beri tangan bagi Dia. Setiap janji-Mu menuntun langkahku.
Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan sembah kita kepada Bapa. Firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita percaya di saat kita bersama-sama dengan Yesus, kita akan mengalami kedamaian, kita akan mengalami ketenangan, keamanan, karena Dia Yesus satu-satunya Raja damai. Mari sama-sama kita naikkan sembah bagi Dia. Jesus.
pujian. Oh Jesus, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala sembah hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami agungkan ya Tuhan. Dia adalah Allah lain yang kami sembah selain Yesus, yang layak menerima segala pujian, yang layak menerima segala sembah, kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Thank you Jesus. Dan kami akan sembah kami hanya kepada Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi semua, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyatakan deklarasi. Kita menyatakan bahwa bukan saja hari ini hari baik, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Kita angkat Alkitab kita bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati. Nah saudara sekalian, pada pagi hari ini kita sekali lagi sangat mengucap syukur karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Indonesia, teman baik. Waktu bersama-sama belajar di Jakarta, saya senang sekali karena dapat berhubungan dengan beliau dan dia siap untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada ibadah Super Sunday kita. Jadi dimanapun kita sedang berada pada pagi hari ini, mari kita terus fokuskan hati kita, pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Dan saya perkenalkan, beliau adalah Pendeta Hani Dodo yang sedang melayani di Gereja Vital Indonesia di Manado. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah jemaat AFJF Kinabalu. Terima kasih buat kesempatan yang telah dilayangkan kepada kami untuk menyampaikan firman. Teman kami pendeta atau pastor Sultan Daud, kita adalah teman sahabat saat kita bersekolah Alkitab atau di seminari HITS, Harvest International Theological Seminary di Jakarta. Dan puji Tuhan saya bisa ada bersama-sama lagi sekalipun dalam ibadah virtual Sunday Service karena berkenaan dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Hani Dodo atau Pastor Hani Dodo. Saya mengembalakan gereja yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Ya, kami adalah Gereja Bethel Indonesia Jemaat LPMS atau Lembah Pujian Mawar Sarung. Puji Tuhan. Dan ini yang saya ingin sampaikan buat kita semua dalam firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menjalani perjalanan hidup secara ilahi. Katakan sama-sama dengan saya, menjalani perjalanan hidup secara ilahi. Karena saya percaya setiap kita akan menjalani kehidupan di dunia ini bukan secara kedagingan, bukan secara duniawi, bukan dengan secara kemanusiawian atau dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi ketahuilah bahwa perjalanan hidup kita harus perjalanan hidup secara ilahi. Karena
karena Tuhan sedang melihat dan mengawasi perjalanan hidup kita dari hari demi hari. Harus semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan, harus semakin hari semakin ilahi untuk menghadirkan realita kerajaannya. Pada saat kita menjalani kehidupan kita, kita tidak menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Kita bukan menjalani kehidupan sebagai manusia yang serba terbatas, serba dengan banyak masalah dan pergumulan. Tapi saya ingin beritahu kepada kita menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kemuliaan, dengan segala hal-hal yang bersifat realita kerajaan sorga. Sebabnya mari buka Alkitab saudara, terambil dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Sekali lagi kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. Oke. Bila sudah dapat, mari kita akan baca sama-sama. Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Oke, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dari dua ayat ini kita menemukan ternyata di dalam perjalanan manusia yang menjalani perjalanan di dunia ini ada dua jenis atau dua macam perjalanan. Perjalanan yang pertama yaitu perjalanan yang dijalani oleh orang-orang benar, sedangkan perjalanan yang lain yang dijalani oleh orang-orang fasik. Nah, hasil dari perjalanan dua orang ini berbeda. Yang satu perjalanan orang benar, perjalanannya makin hari makin terang, perjalanannya makin hari makin cerah, bahkan sampai rembang tengah hari. Sedangkan perjalanan orang fasik, perjalanannya makin hari makin suram atau makin hari makin gelap. Bahkan mereka tidak menyadari ketika mereka jatuh atau tersandung. Kenapa? Karena mereka menjalani perjalanan hidup mereka secara kehidupan daging, kehidupan duniawi, kehidupan yang penuh dengan kemanusiawian. Tapi saya ingin katakan bahwa kita tidak ditentukan atau kita tidak menghadapi menjalani perjalanan hidup secara duniawi atau secara lahiriah, tapi kita menjalani perjalanan secara ilahi. Itu sebabnya kondisikan hidupmu sebagai orang benar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita menjadi orang benar? Supaya kita menjalani kehidupan secara ilahi, mau tidak mau engkau harus mengkondisikan hidupmu sebagai orang benar, bukan sebagai orang fasik. Orang fasik bukan orang yang tidak tahu firman. Orang fasik bukan orang yang tidak pernah datang beribadah. Orang fasik adalah orang yang suka beribadah, yang mungkin ke gereja setiap hari, tapi perjalanan hidupnya dijalani dengan kefasikan. Artinya dia tidak mentaati firman. Dia tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia lainnya. Dia tidak bedanya dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Hanya saja dia mengaku dirinya Kristen. Itulah perjalanan hidup orang fasik. Nah, kita harus berbeda. Kita harus membuat perbedaan bahwa kita bukan orang fasik, tapi kita adalah orang benar. Nah, untuk menjadikan hidup kita sebagai orang benar sehingga perjalanan hidup kita menjadi kian hari kian terang hingga rembang tengah hari, maka ada 3 hal yang kita akan sampaikan, yang akan saya sampaikan untuk kita bisa melakukan ini, sehingga perjalanan hidup kita akan seperti cahaya fajar yang kian hari kian terang hingga rembang tengah hari. Yang pertama yang harus kita jalani sebagai orang benar, yang pertama adalah teruslah menjaga perkataan yang benar. Sebagai orang benar, maka kondisi yang kita harus kondisikan, yang harus kita jagai, yang harus kita awasi dari hari demi hari adalah teruslah menjaga perkataan kita selalu benar. Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ternyata perjalanan hidup kita sangat ditentukan juga dengan apa yang kita ucapkan tiap hari. Berkat atau kutuk, ya, kematian atau kehidupan. Apapun yang kita hasilkan dari perjalanan hidup kita sangat juga tergantung dari apa yang kau ucapkan, apa yang kau tabur lewat mulutmu. Karena firman Tuhan berkata, mati hidupmu, berhasil atau gagalnya engkau, naik turunnya hidupmu, itu ditentukan oleh apa yang kau ucapkan tiap hari. Itu sebabnya jagai perkataanmu, jagai ucapan-ucapanmu setiap hari. Mari kita mulai menjaga perkataan kita adalah perkataan yang benar, perkataan yang mengandung pengharapan,
perkataan yang mengandung motivasi buat orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang penuh dengan keputusasaan, bukan perkataan yang penuh dengan tidak adanya pengharapan, atau kata-kata keluhan, kata-kata yang selalu melihat situasi, fakta dan data yang kita lihat setiap hari. Apalagi saat ini kita sedang dihadapkan dengan situasi dunia COVID-19. Kita terus menceritakan hal-hal yang negatif, kesusahan-kesusahan yang terjadi. Daripada kita menceritakan hal-hal yang seperti demikian, baiklah kita mulai memperkatakan, saya percaya bahwa Mazmur 91 akan tergenapi dalam hidupku. Sekalipun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 orang rebah di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Oh, penyakit sampar boleh berjalan di waktu gelap dan panah berterbangan di siang hari, tapi Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk memagari, menjagai aku. Kalau kita memiliki sikap hati yang berbeda, kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, pasti yang muncul adalah hal yang berbeda. Nah, saya percaya inilah yang Tuhan mau. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki perkataan yang baik. Waktu Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan buat Israel untuk diduduki. Jadi sebelum menduduki tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. Dari 12 pengintai ini mereka mengamat-amati, maka didapati hanya 10 yang berkata, wah, kita gak bisa menaklukkan. Oh, mereka adalah raksasa-raksasa yang besar-besar. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita kalahkan. Oh, kita ini seperti belalang. Oh, tidak mungkin kita bisa menaklukkan. Jadi itulah perkataan 10 pengintai. Tapi dari 12 ini, 2, Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita bisa menaklukkannya. Jangan takut, jangan gentar. Ayat itu berkata begitu. Di dalam ayatnya ke-30 dari Bilangan pasal 13, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah yang Tuhan mau, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memegang janji firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan digenapi. Saya percaya ketika engkau mulai memperkatakan setiap janji Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang mengalami sakit dalam tubuhmu, tapi engkau memperkatakan firman, tidak, aku percaya tubuhku adalah bait Allah, tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus. Oh, kalau dia mendiami tubuhku, otomatis tubuhku sehat. Oleh bilur-bilurnya aku sehat, aku sembuh. Engkau harus memperkatakan hal-hal yang positif, memperkatakan janji Tuhan, firman Tuhan, maka itu akan tergenapi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi mari yang pertama, mulai engkau perkatakan hal-hal yang benar, perkatakan hal-hal yang positif, perkatakan setiap firman dan janji Tuhan. Apa yang kau katakan, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Oke, yang kedua, kondisi sebagai orang benar yang kedua adalah kita harus menjaga ketulusan hati kita. Kita harus menjaga apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar di dalam mulut kita juga bersih. Itu sebabnya engkau harus menjaga hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata kita disuruh menjaga hati kita. Ya, kalau hati kita jaga sedemikian rupa, maka kita akan melihat perkara-perkara ilahi. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu, waspadai hatimu, supaya tidak ada hal-hal yang menjadi ganjalan di dalam hatimu. Karena ketika engkau mulai ada ganjalan dalam hatimu, maka engkau akan menghambat perjalanan hidupmu. Itu akan menghambat apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupmu. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yeremia, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberi kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat kita semua adalah selalu menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebahagiaan, sukacita yang kita harus penuhi dalam hidup kita. Itu sebabnya menjaga ketulusan itu sesuatu yang harus diusahakan setiap hari. Di dalam ayat 1 Samuel pasal 3, ayatnya yang kedua, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan buat saudara. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli.
Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Perhatikan, ternyata Samuel tempat tidurnya adalah dekat tabut perjanjian. Jadi tidak mudah atau tidak boleh sembarangan orang berada di tempat tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini telah membuat Usa mati ketika tabut ini dibawa ke kota Yerusalem oleh diberitakan oleh Raja Daud. Lalu imam-imam membawa termasuk Usa. Lalu ketika tergelincir dia coba menahan dan Tuhan menyambar Usa dan Usa mati di tempat. Di Bet-Semes juga begitu. Ketika tabut perjanjian ada di kota Bet-Semes, 70 orang melihat tabut perjanjian itu dan mereka semua mengalami kematian. Orang Filistin juga pernah menaruh tabut di depan patung Dagon. Patung Dagon terbelah, patung Dagon tumbang, kepalanya terpenggal. Lalu orang-orang yang ada di Filistin termasuk Gad, Ekron dan sebagainya mengalami borok-borok karena mereka menaruh tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini tidak boleh disikapi dengan cara yang biasa-biasa. Tetapi Samuel justru tidur hari-harinya setiap malam, tidur dekat tabut perjanjian, tapi tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena Samuel hatinya tulus. Samuel hatinya bersih. Itu sebabnya mari kita periksa hati kita supaya tidak ada hal-hal yang mengganjal hati kita. Bersihkan dari segala kepahitan, kemarahan, kebencian, sakit hati, semua yang bisa mengganjal perjalanan hidupmu. Bersihkan itu semua. Dan biar firman Tuhan engkau ucapkan dan berkata, Tuhan tahirkan hatiku, Tuhan bersihkan hatiku dengan firman. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi dalam lubuk hatiku, mungkin aku masih menyimpan ganjalan terhadap orang lain, mungkin aku masih menyimpan kebencian terhadap orang lain, mungkin aku masih menyimpan kepahitan terhadap orang lain. Hari ini biar Tuhan membersihkan hidupmu. Engkau harus memiliki motivasi yang benar. Hatimu dibersihkan dari hari demi hari, sehingga Tuhan akan memperdengarkan firman-Nya. Karena pada waktu itu firman Tuhan jarang, tapi bagi Samuel dia begitu mudah mendengar suara Tuhan. Bahkan ketika dia mendengar suara Tuhan disampaikan kepada umat Israel, firman yang disampaikan oleh Samuel tidak diizinkan gugur, melainkan akan terjadi. Saya percaya ketika engkau menerima firman dan engkau memperkatakan firman itu, maka tidak diizinkan firman yang kau ucapkan itu menjadi gagal atau menjadi gugur, melainkan akan terjadi. Dalam 1 Samuel tadi, kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-30 sekarang, dari 18 sampai 20. 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat 1 Samuel 3 ayat 18 sampai 20. Ya, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Samuel diangkat, dipromosikan, dimunculkan Tuhan sebagai orang benar, sebagai orang yang dapat dipercayai. Seluruh orang Israel mengetahui bahwa jabatan Nabi telah diberikan kepada Samuel. Kenapa? Karena Samuel menjaga hatinya. Oh, ketika firman datang kepada Samuel menceritakan tentang keburukan keluarga Imam Eli, dia tidak menceritakan, dia tidak menjadi kurang hormat kepada Imam Eli. Dia tidak respect, dia tetap ada dalam pengayuman Imam Eli. Dia tetap menjaga, dia tidak mau terlibat di dalam dosa anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Sekalipun dua anak ini adalah anak-anak Imam Eli, calon penerus dari bapaknya, tapi dia menjaga hatinya tetap bersih. Anak muda ini Samuel tetap menjaga hatinya, sehingga Tuhan mempercayakan dia sebagai orang yang kelak akan menggantikan Imam Eli. Bukan Hofni dan Pinehas,
Karena Hofni dan Pinehas hidup dengan perbuatan perzinahan, perbuatan yang tidak memperkenan hati Tuhan. Tapi Samuel sekalipun bergaul dengan anak-anak Hofni dan Pinehas, sekalipun ada di tengah-tengah kebobrokan orang lain, tapi dia tetap menjaga hatinya, tetap bersih di hadapan Tuhan. Hari ini aku berdoa jemaat Kinabalu, AFC Kinabalu, engkau tetap menjaga hatimu, engkau tetap menjaga kondisi hatimu, tidak diizinkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Oh, semua kepahitan, kebencian, kemarahan, bahkan hal-hal yang menajiskan, semuanya tersingkir dalam hatimu. Engkau memiliki hati yang tahir, engkau memiliki hati yang bersih, terjadilah di dalam nama Yesus. Itulah yang akan saya sampaikan, jaga hati saudara, supaya engkau didapati sebagai orang yang benar. Yang ketiga, teruslah menjaga rasa lapar dan haus. Katakan sama-sama, teruslah menjaga rasa lapar dan haus. Orang harus menjaga rasa lapar dan haus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita menjalani perjalanan hidup kita akan menjadi seperti cahaya fajar. Maka engkau harus menunjukkan rasa lapar dan haus, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Engkau harus menunjukkan rasa lapar dan haus bukan kepada hal-hal yang lahiriah, tapi engkau menunjukkan rasa lapar dan haus untuk mengejar realita Tuhan, untuk sungguh-sungguh haus akan firman-Nya, untuk haus sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan. Itulah yang harus dimunculkan dalam hidupmu. Ada rasa lapar dan haus, ada hati yang menyala-nyala, hati yang bergelora, hati yang berkobar-kobar untuk terus mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Engkau sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, untuk sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan. Di dalam kisah, di dalam poin yang ketiga ini diceritakan ada dua orang yang berjalan pulang menuju ke kampung mereka di Emmaus. Lalu ada satu orang yang menghampiri perjalanan dua orang ini. Lalu orang ini yang mengintervensi atau menginterupsi perjalanan mereka bertanya, sedang apa yang kamu percakapkan? Mereka berhenti. Alkitab mereka berkata mereka berhenti dengan muka yang muram, ya, dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Masakan kamu orang asing tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Lalu mereka mulai menceritakan tentang apa yang terjadi. Mereka muram, mereka sedih. Jadi ternyata segala yang terjadi yang pernah dialami, dilihat, membuat hati mereka menjadi sedih. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi roh yang semangat, yang menyala-nyala. Oh, hari itu Yesus datang. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah pribadi Yesus. Datang mengunjungi dua orang yang sedang mengalami kelesuan, yang sedang mengalami kesuaman untuk kembali ke kampung halaman mereka di Emmaus. Tapi Alkitab berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan, berhentilah mereka dengan muka muram. Artinya apa? Ada kesedihan di sana, ada emosi negatif di sana. Tetapi mereka, tapi Tuhan menceritakan firman. Tuhan mulai menyampaikan kebenaran. Dan orang yang berjalan, dua orang ini yang berjalan bersama dengan Yesus, ya, mereka, roh mereka menyala-nyala. Mereka kembali terbakar. Mereka kembali bersemangat. Dan akhirnya tibalah di Emmaus. Dan orang ini yang adalah Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan, tapi dua orang ini menahan Yesus. Coba kita baca ayatnya. Di dalam ayatnya yang ke 32 ya. Oke, di sana 31. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Langsung ayat 32. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Oh, dari hati yang muram, hati yang dingin,
hati yang mulai penuh dengan kelesuan, kesuraman. Oh, banyak hati yang galau. Lalu ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri, oh, mereka menjadi bangkit kembali. Mereka menjadi rohnya berkobar-kobar kembali. Dan bahkan mereka berhasil menahan Yesus. Yesus seolah-olah melanjutkan perjalanan. Mereka mendesak Yesus untuk tetap tinggal singgah di rumah mereka. Yesus pun singgah di sana dan mulai menceritakan, melanjutkan fellowship, bahkan memecahkan roti. Pada saat itulah kedua orang ini menyadari, terbuka mata mereka dan melihat bahwa orang yang mereka sedang bercakap-cakap sepanjang jalan itu bukan orang yang biasa, tapi itulah Yesus yang sudah bangkit. Hari ini saya mau tegaskan kepada kita semua, kalau kita menjalani hidup kita dengan roh yang berkobar-kobar, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kita mendesak dan kita terus berlama-lama dalam hadiratnya, berlama-lama untuk terus menahan Yesus. Oh, kita terus mengambil keputusan untuk ada di dalam hadirat Tuhan, terus mendesak dalam ruang tahtanya, terus menyembah Dia. Ada rasa lapar dan haus yang kau selalu munculkan dalam hatimu, dalam hidupmu, maka ketahuilah engkau akan melihat Yesus. Engkau akan melihat kehadirannya, engkau akan melihat realitanya. Cepat atau lambat, hatimu yang tadinya lesu, yang hatinya dingin, yang suram, yang mukamu muram, ketika engkau mendesak lebih lagi, maka Tuhan akan membuat rohmu menyala-nyala lagi, rohmu berkobar-kobar lagi. Bahkan satu ketika nanti engkau akan melihat kehadiran Tuhan secara nyata. Oh, kehadiran Dia secara nyata akan membuat perjalanan hidupmu menjadi perjalanan seperti cahaya fajar yang kian hari kian terang hingga rembang tengah hari. Hari ini saya percaya jemaat FCF Kinabalu, engkau juga akan mengalami realita Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kau hadapi, oh, aku percaya, saya percaya firman Tuhan sanggup mengubah engkau. Engkau bukan lagi orang yang pasif, engkau bukan lagi orang yang pesimis, engkau bukan lagi orang yang harus menunggu masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, tapi engkau akan bangkit dengan kuasa roh. Engkau akan menaklukkan setiap masalah, engkau akan keluar sebagai pemenang. Hari ini aku katakan, deklarasikan dalam hidupmu, terjadilah engkau bukan menjadi orang yang biasa, tapi engkau orang yang hidup dalam kebenaran. Hidupmu akan dibuat Tuhan semakin hari semakin ilahi. Engkau menjadi orang yang terus memunculkan realita Tuhan. Bahkan orang bisa melihat engkau sebagai tanda dan alamat. Engkau akan seperti cahaya fajar yang kian hari kian terang hingga rembang tengah hari. Terjadilah atas hidupmu. Percaya perjalanan hidupmu di dalam usaha dan pekerjaanmu. Orang lain mengalami kebangkrutan, mengalami kesusahan, tapi Tuhan memunculkan engkau dimanapun engkau berada. Orang bisa melihat engkau adalah orang yang diberkati dan disertai Tuhan. Lihat Yusuf, dimanapun dia ditempatkan, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Perhatikan Ishak, sekalipun orang-orang pada waktu itu sedang ada dalam masa kekeringan, musim kekeringan, tapi ketika dia menabur, selalu dia menuai. Apapun yang dia tabur selalu berhasil bertumbuh. Semua hasil yang dia tabur berhasil, ya, dia menuai. Bahkan 100 kali ganda, firman Tuhan katakan demikian. Bahkan dia menggali sumurnya menghasilkan air, diambil oleh orang Filistin, dibiarkan orang itu ambil. Dia gali lagi tempat lain, menghasilkan air lagi. Semua sumur yang dia gali selalu menghasilkan air. Padahal musim itu adalah musim kekeringan yang luar biasa. Sumur-sumur ditutup karena memang sudah tidak ada air lagi. Tapi ketika Ishak menggali sumur itu menghasilkan air. Berarti ada realita Tuhan, berarti ada tangan Tuhan, berarti ada kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menyertai Ishak, sehingga apapun yang dikerjakan dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Itu sebabnya kondisikan hatimu untuk selalu berkobar-kobar, untuk selalu menyala-nyala. Munculkan dalam dirimu hati yang haus, hati yang lapar untuk mengejar Tuhan. Engkau tidak peduli dengan kondisi apapun. Engkau terus berkata, Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itulah yang terjadi atas diri Yakub. Dia bergumul semalam-malaman dengan malaikat Tuhan. Malaikat berkata, lepaskan aku. Tapi Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Artinya apa? Yakub dengan penuh semangat,
dengan penuh keyakinan, dengan roh yang menyala-nyala, dengan rasa lapar dan haus. Dia tidak akan menahan realita Tuhan atau malaikat itu pergi meninggalkan sampai terjadi sesuatu. Kalau engkau terus menahan realita Tuhan, menahan kehadiran Tuhan, maka apapun yang menjadi pergumulan dan masalahmu, dengan begitu saja Tuhan akan membebaskan engkau. Tuhan akan membukakan pintu bagimu. Bahkan kesembuhan akan menjadi bagianmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Oh rabataka sanda keralama kasih kaya ralama. Roblata kaya ralama kurababa yang ralama. Bapakku berdoa bagi jemaat IFJF Kinabalu. Kami tahu Tuhan mereka sedang menjalani kehidupan yang sekarang ini kami jalani di tengah COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang dibedakan. Kami adalah orang-orang yang diistimewakan. Kami adalah orang-orang yang menjalani perjalanan bukan seperti orang fasik yang makin hari makin gelap, bahkan tersandung. Tapi kami menjalani perjalanan hidup yang berbeda. Makin hari makin terang, makin cerah, seperti cahaya fajar yang kian hari kian terang hingga rembang tengah hari. Hari ini aku berdoa, biarlah realita Tuhan, kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku atas seluruh jemaat IFJF Kinabalu, bahkan seluruh pelayan-pelayan, bahkan gembala setempat. Tuhan memberkati mereka, buat mereka berhasil, buat mereka beruntung. Berkat yang besar itu menjadi tercurah bagi mereka, menjadi bagian mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, engkau tidak lagi menjalani hidup dengan kelesuan, engkau tidak lagi harus jatuh bangun, engkau tidak lagi hidup naik turun, engkau tidak lagi dibentuk oleh masalah dan persoalan. Tapi aku berdoa hari ini, perjalanan hidupmu dibentuk oleh setiap firman, dan perkataan firman itu akan membentuk engkau menjadi kuat, menjadi semakin perkasa. Engkau dimunculkan Tuhan sebagai generasi bintang. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau memberi pinjaman dan bukan meminjam. Itulah destiny hidupmu. Engkau terus mengalami kesehatan ilahi, kesembuhan menjadi bagianmu, usahamu diberkati, apapun yang dibuat dikerjakan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bisa syukur Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan ini biar termeterai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mendengarkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Saya percaya firman yang sudah saya sampaikan bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. 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 Hello Creative People, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam online service pada hari ini. Saya pasti kita semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sudah dikongsikan. Sebelum saya memberikan beberapa info untuk kita semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. Berikut merupakan info activity sepanjang minggu ke depan. Pada 24 dan 25 Ogos, kelas homiletika bersama dengan Pendeta Dr. Yusakang pada jam 7.45 malam. Pada 27 Ogos, IFJFK tetap dijalankan pada jam 8 malam. Anda boleh menghubungi ketua-ketua K Anda untuk maklumat lanjut. Begitu juga dengan IFJF Pray pada 28 Ogos jam 8 malam. Minggu hadapan pada 30 Ogos kita masih bertemu dalam online service dan merupakan sukacita kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Arnold Tindas. And also it will be a special day, yaitu sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-63 tahun. Ayo gabung bersama kami to celebrate this special day melalui YouTube IFJF Kota Kinabalu jam 10 pagi. And for all TYC, jumpa Anda di TYC Service pada jam 8 malam ini. Sebentar lagi kita akan memberi persembahan dan persepuluhan boleh diserahkan kepada ketua K Anda dan boleh juga transfer ke nomor account yang tertera di bawah ini. That's all for now. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada Anda dari masa ke semasa. We'll see you next week. God bless. Pada pagi hari ini dimanapun Anda berada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa sebelum kita memberi pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, kami dapat mempersembahkan ya Tuhan, baik pemberian kas kami pada pagi hari ini, baik ataupun persepuluhan ya Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini biarlah semuanya ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam persekolahan, bisnis, keluarga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap pribadi kami ya Bapak. Terimalah persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yang siap memberi pada pagi hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, di akhir dari ibadah, biar hatimu tetap bersukacita, menjagai hatimu dengan terus ada realita kerajaan surga. Angkat hatimu, angkat wajahmu, dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi keluar masukmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Semua yang diberkati dan terima berkat Tuhan ini, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.